Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Ibu Novi Andriani, yang kami hormati Dewan Guru semua dan staf SDN Pangkalan Bayat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan tema diseminasi budaya positif dengan tiada halangan suatu apapun. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yakni akhirul Islam. Baiklah, saya di sini sebagai pemandu acara pada siang hari ini. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara demi acara dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di acaranya Ibu Nafir diseminasi budaya positif. Dengan keadaan sehat. Tidak lupa salawat serta salam kesukaan dari Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa dan telah kita tunggu saatnya di hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Pangkalan Bayat dan yang saya banggakan CGP Novi Andriani. Semoga nanti dalam mengikuti pendidikannya lancar ya. Sini saya menyampaikan untuk dalam acara diseminasi positif untuk CGP Novi Andriani. Semoga nanti dalam acaranya lancar dan dapat menerapkan ilmu-ilmunya yang didapat selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak dan nantinya dapat diterapkan di SD Negeri Pangkalan Bayat dan bisa juga sebagai motivasi kepada guru-guru yang lain supaya mengikuti jejak Ibu Novi untuk mengikuti calon guru penggerak. Semoga Ibu Novi selalu sehat, sukses dalam mengikuti pendidikan dan berhasil nantinya. Cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas sambutannya. Semangat untuk Ibu Novi Andriani dan semoga tetap diberikan kesehatan dan kelancaran sampai akhir CGP. Acara yang selanjutnya yaitu pemateri kepada Ibu Novi Andriani, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh dewan guru di SDN Pangkalan Bayat yang telah meluangkan waktunya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada acara hari ini yaitu diseminasi budaya positif
ibu-ibu semuanya. Hari ini saya akan melakukan aksi nyata dalam modul 1.4 diseminasi budaya positif. Nah, perkenalkan di sini saya didampingi oleh ibu fasilitator yaitu Ibu Eni Karlina SPD dengan pengajar praktik yaitu Bapak Suyono. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita langsung ke materi, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk relax sejenak. Kalau bisa silakan berhadapan, 2 orang masing-masing berhadapan. Nah, kalau misalnya tidak bisa berhadapan boleh sendiri saja deh Bapak. Nah, sekarang untuk selanjutnya, yuk senyum selama 30 detik. Jadi silakan tatap teman yang ada di depan, ibu-ibu semuanya saling senyum. Nah, saling senyum selama 30 detik. Saya hitung ya Bu ya. Mulai. 1, 2, 3. Silakan senyum. Dilihat wajah temannya. Ya, sudah cukup. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk senyum supaya apa? Karena senyum itu bisa menimbulkan aura yang positif. Nah, semoga kedepannya nanti terus terjalin aura-aura yang positif. Dalam modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah, saya rasa sudah tidak asing lagi oleh ibu-ibu semuanya di sini, berhubung bapaknya berhalangan hadir, jadi hanya ibu-ibu guru. Budaya positif ini mungkin sudah sering dilakukan oleh kita semuanya, tapi kita seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Ada 6 konsep inti ya ibu-ibu. Yang pertama ada disiplin positif. Yang kedua motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Berkaitan dengan budaya-budaya tersebut sebenarnya sudah kita lakukan, cuma mungkin belum terlalu maksimal. Pembiasaan yang sudah kita lakukan sebenarnya itu adalah sudah termasuk budaya positif. Namun untuk lebih intinya lagi, mari kita pelajari bersama. Nah, mendengar kata yang pertama disiplin positif. Menurut ibu-ibu saat membaca atau mendengar disiplin positif, apa yang pertama kali terlintas oleh ibu-ibu semuanya? Mungkin ada yang bisa menyebutkan. Kalau kita mendengar kata disiplin positif, kira-kira apa yang ada di benak ibu-ibu tentang hal yang termasuk disiplin positif? Emang kemana tadi? Masuk sini. Sampai mana? Ya, ya, mengucap salam. Atau biasanya kita membudayakan budaya 5S. Nah, itu sudah termasuk disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, secara tidak langsung saat kita mengajak anak-anak untuk disiplin, kita mengajari anak itu untuk lebih memiliki rasa tanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri mereka. Artinya mereka itu bertindak hal seperti itu tidak atas perintah, tapi dari kesadaran diri mereka masing-masing. Nah, berdasarkan nilai-nilai kebajikan, kira-kira nilai kebajikan apa saja yang sudah bisa kita terapkan di sekolah kita ibu? Nilai-nilai kebajikan. Contoh saat kayak tadi kata Ibu Tarsi mengucapkan salam. Berarti nilai kebajikannya adalah ya, nilai-nilai kebajikan itu bisa dari kesopanan, terus rasa tanggung jawab, kayak kita
kita mengajari anak, kita membuat jadwal pikir kan ibu-ibu semuanya di kelas. Nah, kita itu mengajarkan anak untuk memiliki nilai kebajikan, yaitu rasa tanggung jawab. Ada juga nilai kejujuran, berarti melatih anak untuk berbuat atau berkata selalu dengan apa adanya. Disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, kalau anak yang sudah meyakini disiplin positif, itu biasanya anak itu akan cenderung berbuat tidak seenaknya sendiri. Artinya, anak itu mampu mengontrol dirinya sendiri. Contoh, misalnya saat jam istirahat saja, kan di situ kumpul dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, terkadang ada anak-anak yang bertindak semaunya, mengganggu temannya lah, bermain sekedar bermain, katanya bermain tapi dengan cara mendorong. Akhirnya ujung-ujungnya terjadi perselisihan. Nah, itu karena kalau kita menerapkan disiplin positif, kemungkinan kecil mereka akan bertindak tidak seenaknya sendiri. Artinya kesadarannya masing-masing. Selanjutnya, disiplin positif itu disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Ini yang saya kaitkan gambarnya di situ saat anak-anak sedang bergotong royong atau bekerja bakti. Biasanya kalau kita kasih tahu anak-anak, ayo bekerja bakti, mungkin dengan sendirinya anak tersebut akan mengambil sapu, akan membersihkan sampah, ada yang menggaruk-garuk atau menyaputi rumput. Nah, itu biasanya kalau anak yang memiliki disiplin diri itu akan memiliki motivasi internal. Artinya tanpa disuruh pun mereka akan melakukan hal tersebut. Tapi tidak semua anak memiliki itu. Terkadang ada anak yang masih memiliki motivasinya eksternal, artinya masih harus disuruh dulu atau diperintah dulu, baru mereka mau melakukan. Alasan mereka supaya tidak dihukum oleh ibu guru. Nah, kebanyakan anak juga masih ada yang belum menyadari motivasi yang ada pada dirinya. Kebanyakan mereka juga ada yang masih mengerjakan tugas atau perilakunya karena tidak ingin mendapat hukuman dari gurunya, atau bagi anak-anak yang rajin mungkin mereka ingin dipuji oleh gurunya, mendapatkan penghargaan dari gurunya. Nah, kalau yang seperti itu masih termasuk motivasi eksternal, belum berdasarkan dari kesadaran dirinya sendiri. Nah, dari perilaku anak yang tadi, mulai dari motivasi dalam diri maupun anak yang melakukan kegiatannya itu ingin mendapatkan pujian, penghargaan ataupun hadiah dari gurunya, itu sebenarnya kita juga harus mengajarkan karakter-karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi ibu-ibu semuanya? Ada 6. Yang pertama adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, jawab. Yang keempat adalah gotong royong. Yang kelima, kreatif. Dan keenam, bernalar kritis. Nah, mungkin sudah tidak asing lagi tentang profil pelajar Pancasila, di mana disiplin positif itu mengacu pada keenam dimensi profil Pancasila tersebut. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Disiplin positif selalu mengajarkan anak-anak contoh saat kita mengucapkan salam dan yang lain menjawabnya itu sudah termasuk sesuai dengan dimensi yang pertama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Contoh yang mandiri, saat kita memberikan tugas di kelas maupun di luar kelas, anak-anak selalu mengerjakan tanpa melihat pekerjaan teman yang
lain. Nah, itu juga termasuk posisi atau sesuai dengan dimensi mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global, artinya anak tersebut itu memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan Pancasila. Artinya anak itu berperilakunya sesuai dengan norma-norma atau memperhatikan sila-sila yang ada di Pancasila tersebut. Yang keempat, gotong royong. Nah, pasti semuanya ini pernah atau melakukannya. Contohnya saat di kelas juga saat pernah nah itu juga salah satunya termasuk saat kita gotong royong, bekerja kelompok. Hal lain lagi saat kita melakukan kerja bakti, nah itu juga termasuk bergotong royong. Tidak hanya murid-muridnya saja, ibu-ibu gurunya pun ikut bergotong royong. Yang kelima, ada kreatif. Artinya saat kita misalnya memberikan tugas ke anak tersebut membuat sesuatu, anak itu memiliki imajinasi, boleh memberikan ide-ide yang menurutnya dia baik, boleh ditampilkan atau boleh ditambahkan. Berarti anak tersebut memiliki sifat yang kreatif. Dan yang terakhir adalah bernalar kritis. Bernalar kritis artinya anak itu mampu melihat kondisi misalnya materi yang sedang kita ajarkan. Saat kita menjelaskan dia belum paham, dia pasti akan bertanya atau mencari tahu tentang materi. Itu artinya anak itu bernalar kritis, tidak hanya diam saja, ditanya tahu atau tidak tahunya hanya diam, itu artinya belum. Kalau anaknya bernalar kritis, jika dia tidak tahu, dia pasti akan mencari tahu dengan cara bisa bertanya kepada gurunya atau bertanya kepada teman yang lainnya. Nah, bagaimana cara kita merubah paradigma simulasi respon? Ini masih berhubungan dengan profil belajar Pancasila. Sesuai dengan teori kontrol menurut Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini ada stimulus respon. Stimulus itu artinya seperti kita memberikan umpan, terus respon artinya kita memberikan balikan, pancingan ya. Di situ ada realitas atau kebutuhan kita. Ini berhubungan dengan teori kontrol. Artinya di mana diri kita bisa ke kontrol kita itu tergantung pada diri kita sendiri. Artinya yang bisa mengontrol pikiran kita adalah diri kita sendiri. Semua orang melihat hal yang sama, tapi tidak. Teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Tidak mungkin misalnya pikiran Ibu Nur tidak mungkin sama dengan pikiran Ibu Darsi. Apakah bisa disamakan? Bisa disamakan apabila misalnya Bu Darsi itu memposisikan diri sebagai Ibu Nur. Itu teori kontrolnya bahwa setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu stimulus responnya sebenarnya yang teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya tidak semuanya orang bisa berpandangan sama seperti kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal sebenarnya berdasarkan teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Berarti jika ada orang yang berbuat suatu kesalahan, mungkin dia mempunyai alasan tersendiri. Tidak semuanya selalu membuat kesalahan itu buruk. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kira-kira betul atau tidak ibu-ibu? Ibu-ibu mau nggak dikontrol oleh orang lain? Tidak.
Yang hanya bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, iya atau tidak? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, sebenarnya dalam persoalannya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, artinya bekerja sama untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Nah, itu tadi tentang disiplin positif. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, masih berkaitan dengan budaya positif, yaitu motivasi perilaku manusia. Artinya itu alasan-alasan kenapa manusia melakukan tindakan tersebut itu ada memiliki berbagai macam alasan atau motivasi. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia saat melakukan tindakan. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, untuk motivasi pertama, coba kalau di sekolah kita, ibu-ibu, menurut ibu-ibu nih, siswa-siswa di SDN Pangkalan Bayar itu dari ketiga motivasi ini, manakah yang lebih sering mereka lakukan? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk mendapat imbalan, atau mereka memang bertindak untuk menghargai diri mereka sendiri? Kalau menurut di kelas ibu masing-masing, mana yang mendominasi dari 3 motivasi perilaku tersebut? Ada yang nomor 1, anak-anak kebanyakan mengerjakan tugas supaya tidak mendapatkan hukuman. Nah, contohnya misalnya ada anak yang lupa mengerjakan PR, agar tidak dihukum oleh ibu guru, dia bikin PR temannya pagi-pagi, nyontek. Nah, berarti tindakan anak tersebut motivasinya adalah yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Otomatis anak itu nggak mau dihukum nanti sama bu guru. Jadi ya sudah, daripada dihukum, mending nyontek saja sama kawannya atau mengerjakan pagi-pagi. Yang penting asal mengerjakan, walaupun salah-salah. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Adakah yang masih bertindak seperti ini, Bu, di kelas? Masih. Contohnya dalam hal apa, Ibu Leli? Saat anak itu ingin mendapatkan imbalan. Ketika dia bisa menjawab, akan mendapatkan hadiah dari ibu. Oh iya, saat misalnya Bu Leli memberikan pertanyaan, anak itu bisa menjawab, oh nanti ibu kasih hadiah. Nah, ada memang namanya kelas 1, dikasih tahu bu gurunya yang bisa jawab nanti dapat hadiah. Pasti semuanya akan berusaha menjawab. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, atau mereka tuh bertindak memang mereka menghargai dirinya sendiri. Rata-rata ya ada, tapi hanya beberapa. Artinya kebanyakan siswa-siswa ini bertindaknya masih pada motivasi yang pertama dengan yang kedua. Nah, kalau anak murid kita masih bertindak sesuai dengan motivasi yang pertama, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapat imbalan, artinya mereka masih berperan dari diri sendiri karena ada alasan yang lain, memang tidak dari hatinya mereka. Tapi kalau mereka bertindak yang sesuai dengan yang ketiga, untuk menghargai diri mereka sendiri, artinya anak tersebut sudah memiliki kesadaran diri atau sudah memiliki motivasi internal. Dari ketiga motivasi ini, kira-kira yang paling baik untuk diterapkan di sekolah, motivasi yang keberapa, Bu? Motivasi ketiga ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka
percaya. Berarti anak-anak itu bertindak tidak seenaknya, tidak ingin mendapat hadiah, tidak ingin dihukum. Artinya ya mereka memang bertindak, ya memang itu kewajiban saya, itu tanggung jawab saya, itu memang harus saya lakukan. Artinya mereka sadar bahwa memang saya harus melaksanakan tugas saya tersebut. Nah, berkaitan dengan tadi masih motivasi yang pertama, ada untuk menghindari hukuman. Sebenarnya kalau dipikir hukuman itu membangun atau tidak ibu-ibu? Kurang membangun ya. Ya memang anak misalnya tidak mengerjakan PR, oh dihukum. Biasanya misalnya dihukum, disuruh mengambil sampah. Anak-anak malah senang atau kapok? Senang. Nah, anak-anak jadi keluar kelas merasa senang. Penerapan hukuman itu sebenarnya kurang efektif ya ibu-ibu. Sebenarnya banyak cara lain, misalnya dengan dikasih konsekuensi, atau yang paling bagus adalah dengan memberikan restitusi. Restitusi itu berupa pilihan-pilihan, tapi melalui kesepakatan yang kita sepakati dengan murid. Contoh di situ karena berikan hukuman itu termasuk kita identitasnya itu belum berhasil, masih ke identitas gagal. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, sedangkan kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi kita memberikan pilihan. Kalau kita memberikan hukuman kepada anak, mau tidak mau, anak itu harus melaksanakan. Kalau kita memberikan konsekuensi, kita membuat perjanjian dulu dengan anak-anak. Sedangkan saat kita melakukan restitusi, artinya kita sudah mengajak anak tersebut apa yang kita sepakati saat ada anak tidak mengerjakan PR. Sudah ada kesepakatan antara guru dengan siswa. Hukuman itu tidak nyaman untuk murid. Nah, konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Nah, kalau hukuman itu bisa berdampak kurang bagus untuk anak-anak, artinya berdampak jangka panjang. Bisa saja saat kita hukum anak itu, ya sebagian anak ada yang merasa senang, ada juga sebagian anak yang memang merasa, oh saya dihukum. Artinya mungkin anaknya jadi down, atau misalnya jadi minder gara-gara dihukum. Sedangkan konsekuensi itu hanya memberi efek jangka pendek, artinya hanya misalnya beberapa ke depan itu tidak akan melakukan hal tersebut lagi. Sedangkan restitusi itu menguatkan untuk murid, artinya anak dalam jangka waktu panjang. Nah, sebaiknya kita menggunakan restitusi, itu kesepakatan yang sudah dibuat dengan murid. Nah, ini masih ada beberapa identitas gagal sesuai dengan konsekuensi atau restitusi. Ada contoh lagi, murid atau anak membenci peraturan. Ada tidak Bu di sekolah kita yang nggak suka itu peraturan? Ada. Bagaimana supaya anak itu bisa mematuhi peraturannya? Nah, kita adakan konsekuensi atau restitusi supaya anak tersebut bisa menghormati peraturan. Buat kesepakatan dengan murid. Mungkin kita bisa menjelaskan kenapa kita membuat peraturan itu, nanti tujuannya apa, manfaatnya apa, dampak yang terjadi apa jika kita mematuhi peraturan tersebut. Ada lagi, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Apakah benar terjadi anak yang berusaha mengalihkan kesalahannya? Ada ya. Sebenarnya itu kita bisa memberi konsekuensi kepada anak tersebut untuk belajar mentaati peraturan atau memberikan restitusi itu dengan pemecahan. Ibu-ibu, kita bisa memberikan atau membantu mengatakan
sesuai dengan peraturan di sekolah kita saja. Walaupun kita disangkut emosi, kita hanya memberikan peringatan kepada murid atau mengingatkan tentang keyakinan kelasnya apa, kemarinnya itu sudah disepakati bagaimana, kok bisa melakukan seperti itu. Karena hukuman itu termasuk identitas gagal. Artinya hukuman itu sebenarnya bukan tidak diperbolehkan, tapi bisa dicari dengan cara-cara yang lain untuk memulihkan identitas anak tersebut. Nah, sebaiknya daripada kita memberikan hukuman, lebih baik kita menerapkan restitusi atau sebuah cara menanamkan disiplin positif. Apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga termasuk itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dengan restitusi, anak itu tidak akan berbuat seenaknya sendiri. Anak itu sudah memikir, oh apa sih peraturan yang ada di sekolah, apa sih keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dengan ibu guru. Nah, mereka akan bertindak memikirkan hal-hal tersebut. Restitusi juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Artinya anak yang sudah berbuat salah itu pasti mereka tidak akan minder atau selalu merasa bersalah. Artinya bisa memulihkan identitas mereka. Penekanannya bukan bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan. Sebelum kata telah belajar tentang teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Artinya kita memiliki motivasi dari dalam diri kita sendiri, bukan karena paksaan atau tekanan dari orang lain. Nah, itu tadi tentang motivasi perilaku. Selanjutnya kita masih tentang budaya positif, yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Sudahkah ibu-ibu membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Sudah. Ya. Apa sih keyakinan kelas, Bu? Keyakinan kelas itu adalah mungkin kesepakatan yang dibuat oleh guru dengan murid untuk menciptakan kondisi lingkungan sekolah atau pembelajaran yang lebih baik dan kondusif. Nah, dalam keyakinan kelas, guru itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Nah, kita saat membuat keyakinan kelas itu tidak tahu-tahu langsung dibuat, ya Bu. Kita libatkan murid tersebut. Kita tanya dulu kepada mereka apa saja sih. Pertama dari peraturan dulu, baru nanti dibuat keyakinan kelasnya. Nah, selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi contoh kejujuran, berarti di kelas kita harus menanamkan kejujuran. Misalnya saling menghargai, berarti nanti kan atau saling menghargai itu bisa mencakup misalnya tidak mengejek temannya, menghormati gurunya, menghargai teman yang lain, itu sudah masuk ke saling menghargai. Jadi cukup menggunakan kata-kata yang mudah diingat oleh anak-anak, apalagi yang misalnya anak-anak kelas rendah dari kelas 1 ke 2. Kalau misalnya kita membuat kalimat yang panjang mungkin akan sulit diingat, sulit dipahami. Anak pun kadang tidak mengerti maksudnya gimana, Bu. Nah, kalau misalnya hanya kata misalnya jujur, nah berarti kan kita cukup bertanya kepada anak, bagaimana kita harus berbuat jujur.
dipahami dan yang singkat-singkat saja. Nah, adapun tahapan dalam membuatkan keyakinan kelas, yang pertama adalah kita harus melibatkan seluruh murid. Jadi di kelas itu kita libatkan muridnya. Kita tanya dulu apa sih peraturan-peraturan kelas yang perlu kita terapkan di kelas kita. Nah, selanjutnya itu mereka menulis peraturan kelas sesuai dengan pendapat masing-masing. Kalau kemarin saya di kelas saya suruh menulis, saya bagi sticky note, sebenarnya tidak. Kalau di kelas Bapak Ibu tidak perlu dikasih sticky note, tidak apa-apa. Misalnya anak diberi kasih spidol saja, suruh tulis satu persatu di papan tulis, bisa. Atau dibagi, disobekin kertas-kertas masing satu-satu, nanti suruh membacakan, ibu gurunya menulis juga bisa. Nah, jadi mereka itu biarkan mereka menulis apa sih yang menurut mereka. Misalnya boleh tentang kebersihan, boleh tentang peraturan di sekolah seperti apa. Misalnya, boleh buang sampah sembarangan, tulis. Misalkan yang tidak melaksanakan piket nanti dikenakan denda atau seperti apa. Itu peraturan kelas itu masih bebas. Jadi sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran anak tersebut. Nah, kalau sudah, baru dari pernyataan-pernyataan yang mereka tuliskan tadi kita ubah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Contoh, di kelas saya kemarin ada yang menulis tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kata tidak boleh membuang sampah sembarangan itu dirubah menjadi kalimat positif. Jadi membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi misalnya di kelas tidak boleh tidur di kelas, ada yang menulis seperti itu. Nah, kita ganti, berarti fokus dalam mengikuti pembelajaran. Ada lagi juga misalnya yang Bu, ada yang suka menulisnya tuh tidak boleh ngomong sarung. Nah, itu masih bahasa mereka ya, memang diperbolehkan karena sesuai dengan artinya. Kita ubah ke kalimat positifnya, yaitu berbicara dengan sopan. Nah, itu contohnya ya, dari peraturan yang mereka sudah tuliskan kita ubah satu persatu menjadi kalimat positif. Nah, saat sudah menjadi kalimat positif, baru kita menyimpulkannya kalimat tersebut menjadi dalam nilai-nilai kebajikan. Contohnya saat misalnya tidak mengerjakan PR atau misalnya anak tidak melaksanakan piket di kelas. Nah, kalau misalnya anak itu melaksanakan piket kelas terus mengumpulkan PR tepat waktu, berarti anak tersebut memiliki nilai kebajikan, rasa tanggung jawab. Terus ada lagi, kalau ada nggak Bu anak-anak yang suka berjalan ke sini saat belajar? Ada, biasanya di kelas saya pun yang kelas tinggi masih suka ada. Nah, kita kemarin juga membuat peraturan yang tidak boleh jalan-jalan Bu saat di kelas ya. Berarti kalimat positifnya di dalam kelas itu tertib saat mengikuti pelajaran. Saya ubah kemarin ke dalam nilai kebajikannya masuk ke dalam tertib itu saja. Jadi kata tertib itu bisa mencakup luas. Bisa mulai dari anak-anak itu tidak jalan-jalan, mulai dari misalnya saat baris ya tidak jawil-jawilan, saat kita upacara pun saat baris tidak ngobrol atau tidak bercanda dengan temannya. Terus yang terakhir, saat kita sudah membuat nilai kebajikan, kita setujui dan disepakati oleh seluruh murid. Artinya, ini ya Bu, saya tampilkan saat di kelas saya. Yang pertama saya membagi sticky note-nya itu biar anak-anak menuliskan apa yang ada dalam pikiran mereka, pendapat mereka masing-masing, terus menempelkannya di papan tulis. Nanti saya bacakan satu persatu pendapat mereka, lalu mengubahnya ke dalam kalimat-kalimat positif. Lalu yang terakhir kami simpulkan ada 3 keyakinan kelas di kelas 4B. Yang kemarin ada yang pertama tanggung jawab, yang kedua tertib, dan yang ketiga saling menghargai. Nah, 3 keyakinan kelas itu disimpulkan dari peraturan yang mereka tuliskan dan dari kalimat positif yang sudah ditulisnya. Nah, setelah selesai
mendapat 3 keyakinan tadi kita sepakati. Jadi seluruh siswa itu saya suruh tanda tangan. Itu artinya bahwa keyakinan kelas itu sudah disepakati bersama. Artinya mau tidak mau kita harus menjalankannya bersama. Saya juga ikut tanda tangan di situ. Saya yang pertama tanda tangan, baru saya suruh anak-anak tanda tangan. Itu artinya tanda kesepakatan bahwa keyakinan kelas kita sudah dibuat. Nah, itu masalah keyakinan kelas. Selanjutnya, nah biar tidak sepaneng, ayo berdiri ibu-ibu semuanya, biar tidak tegang. Sudah siap, sudah masih semangat kan? Biar lebih semangat lagi, saya akan mengajak ibu-ibu tepuk semangat. Tapi tepuk semangatnya sedikit berbeda ya. Nanti kayak gini, tepuk semangat 3 kali. Dang dang dang, ding ding ding, duk duk duk, dang dang dang, ding ding ding, duk duk duk, se, aha aha, ma, aha aha, ngat, aha aha, semangat. Digoyangkan badannya ya ibu-ibu, biar kita semangat. Siap ya? 1, 2, 3. Dang dang dang, ding ding ding, duk duk duk, dang dang dang, ding ding ding, duk duk duk, se, aha aha, ma, aha aha, ngat, aha aha, semangat. Ya, terima kasih. Terima kasih semangatnya. Kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama adalah karena kita ingin bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, karena ingin penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Ini ada studi kasus ya Bapak Ibu. Kasusnya yaitu Ibu Sahira, guru kelas 3A, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Dino. Beberapa anak telah mengeluhkan Dino yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Sahira, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Dino melakukan hal itu? Dari kasus Dino ini, apakah pernah terjadi di salah satu kelasnya ibu-ibu semuanya? Nah, alasan Dino yang pertama itu karena dia merasa lapar. Orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Nah, saat misalnya dia pengen, karena dia lapar, dia tidak membawa bekal, maka kebutuhan dasar yang harus dipenuhi Dino ya, karena dia ingin bertahan hidup. Jadi mau tak mau minta sama kawannya. Itu mungkin ada ya yang terjadi di sini, tapi tidak selalu. Nah, untuk kebutuhan hidup bertahan hidup ini memang kadang sering terjadi di sekolah, anak yang meminta bekal sama kawannya karena orang tuanya tidak membawa bekal, atau mungkin bahkan uang sakunya kurang, atau bahkan mungkin ada yang tidak membawa uang saku. Nah, alasan Dino ini yang pertama melakukan hal itu karena kebutuhan dasarnya kurang terpenuhi, yaitu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Terus alasan yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikannya. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Nah, jadi kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Dino itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Terkadang anak itu memang, kalau anak yang kurang perhatian dari rumahnya, biasanya banyak melakukan hal-hal yang meminta perhatian gurunya. Iya, karena apa? Biar gurunya itu datang kepadanya. Kalau dia masih kecil, biar dipanggil orang tuanya, biar dia lebih diperhatikan. Artinya
kebutuhan Dino itu memang dia membutuhkan kasih sayang. Ada ya Bapak Ibu, sesekali di sekolah kita terjadi seperti itu. Alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Dino sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, ini biasanya kadang terjadi sama anak-anak yang pengen jadi preman. Kadang minta sama kawannya, kadang minta uang saku atau minta jajannya dipaksa biar temannya itu takut. Atau temannya selalu misalnya kalau saat dia minta pasti selalu dikasih. Nah, kebutuhan dasarnya itu dia itu ingin berkuasa atau ingin memiliki kekuasaan. Alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Dino sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Nah, ini juga mungkin pernah terjadi. Misalnya anak tersebut bekalnya telur terus setiap hari. Melihat temannya ada yang bawa chicken, ada yang bawa ayam panggang. Pasti yang namanya anak-anak pengen tidak hanya telur terus, mau tak mau dia pasti meminta bekal sama kawannya. Nah, berarti dia untuk memenuhi kebutuhan kebebasan. Artinya dia ingin bebas makan ini, makan itu sesuai dengan keinginannya. Dan alasan yang kelima, karena Dino ini dia melakukan karena iseng saja. Ia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Biasanya kalau misalnya teman itu diminta bekalnya, pasti ada yang nangis ya Bu, ada yang nangis, ada yang marah-marah terus lapor ke bu guru. Nah, mungkin Dino ini senang melihat temannya nangis, melihat temannya kesal, melihat temannya marah-marah. Nah, itu berarti kebutuhan dasar yang diperlukan oleh Dino adalah untuk memenuhi kesenangan. Nah, itu beberapa 5 kebutuhan dasar manusia dari yang pertama sampai yang terakhir. Yang selanjutnya ada posisi kontrol guru. Nah, ini materi ini yang mungkin benar-benar kita harus pelajari. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum, kedua guru sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Nah, ibu-ibu, dari kelima posisi kontrol ini manakah yang sudah ibu guru lakukan? Kira-kira yang mana? Apakah jadi penghukum? Apakah merasa bersalah? Ataukah jadi teman dengan murid? Apa hanya jadi pemantau atau sebagai manajer? Yang sudah ibu guru lakukan yang selama ini yang ibu terapkan di kelas yang mana kira-kira? Posisi ibu-ibu semuanya. Sebagai guru adalah yang kelima, yaitu kita sebagai manajer. Artinya itu kita bisa mengontrol murid, terus juga bisa mengontrol diri kita sebagai guru. Kalau kita sebagai penghukum itu terkesannya guru itu tidak memberikan contoh-contoh sesuai dengan disiplin positif. Hukuman itu tidak memberikan efek jerah, justru malah akan memberikan dampak yang jangka panjang. Bisa saja karena anak dihukum itu dia tidak menyelesaikan gurunya atau tidak mau berangkat sekolah lagi. Yang kedua, guru membuat merasa bersalah. Artinya itu saat anak tersebut mempunyai masalah, melakukan kesalahan, sebaiknya tidak menggunakan kata-kata yang menyakiti hatinya. Terkadang ada anak yang saat dia salah ditegur gurunya justru malah jadi down, ya, jadi ceker juga ada. Terus guru sebagai teman, ini sebenarnya bagus juga, tapi sebaiknya tidak ada jarak ya. Ya memang bagus posisi guru sebagai teman, tapi ada jaraknya. Mana harus berperilaku sebagai teman, terus di saat dimana kita harus berperilaku sebagai guru. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Nah, ini artinya kita melihat bagaimana perilaku murid-muridnya, bagaimana kita memberikan kontrol-kontrol yang baik kepada murid. Dan yang kelima ini yang memang seharusnya dilakukan
oleh guru. Guru berperilaku sebagai manajer. Saat terjadi masalah pada anak, kita tanyakan dulu, tidak tahu-tahu langsung dimarah, tapi ditanya dulu alasannya apa, tindakan melakukan seperti itu, terus bagaimana solusi-solusi yang harus dilakukan. Nah, itu posisi kontrol sebagai manajer, itu yang selalu kita terapkan dan yang harus kita lakukan di sekolah. Nah, berkaitan dengan 5 posisi kontrol tadi, sebenarnya saat ada yang menciptakan identitas gagal itu jika kita berperan sebagai penghubung dan pembuat merasa bersalah. Karena saat kita berposisi sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, otomatis kesan yang akan kita lakukan itu seperti menghardik saat kita memberikan hukuman. Pasti posisinya akan seperti marah. Terus identitas saat kita berhasil atau sukses itu bisa juga jadi teman atau jadi pemantau. Tapi yang paling bagus adalah saat kita menjadi manajer. Itu artinya kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Artinya identitasnya sudah berhasil atau sukses. Nah, itu berhubungan dengan posisi kontrol guru. Nah, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk lebih bertanggung jawab, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ya, seperti tadi saat misalnya terjadi suatu masalah, kita tanya alasannya apa, terus kita memberikan solusi terbaik seperti apa yang bisa dilakukan oleh murid. Selanjutnya, masih sebagai manajer itu mengacu pada restitusi. Restitusi artinya pilihan yang bisa menjadikan murid sebagai manajer juga untuk dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid tersebut. Nah, itu posisi kontrol. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini biasanya diterapkan dalam penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Saat melakukan segitiga restitusi, ini adalah tahapan-tahapan yang dilakukan. Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses yang gagal ke arah identitas sukses. Selanjutnya, hal-hal yang bisa dilakukan dalam membuat menstabilkan identitas itu, kita bisa mengatakan kepada siswa bahwa berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri atau terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini kalimat-kalimat yang bisa kita terapkan pada murid kita saat menyelesaikan masalah yang terjadi. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini dilakukan bisa dilakukan bahaya Bapak Ibu dan dia saat menanyakan keyakinan kepada murid dalam penyelesaian masalahnya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan atau kalimat yang bisa kita ajukan kepada murid saat melakukan kesalahan. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nah, ini berhubungan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Terus nilai-nilai apa yang penting? Yang ketiga, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa dan apa yang kamu rasakan? Nah, itu bisa. Nah, ini contoh restitusi, segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di sekolah atau di kelas saya.
Dengar nggak Bapak Ibu? Dengar. Ini saya memanggil Renati Intan Aini karena sudah beberapa hari dia itu tidak mengumpulkan PR dan pernah sekali dia mengerjakan PR-nya di dalam kelas. Nah, saya tanyakan alasannya kenapa, terus solusinya bagaimana. Saya tanyakan juga keyakinan kelas yang sudah kita buat itu apa, apakah dia bisa menjalankan keyakinan kelas itu. Nah, ini saya menanyakan keyakinan kelas ya Bu. Yang kedua, ini ada Jaka. Ini kata teman-temannya memang sudah beberapa hari waktu itu dia bermainnya selalu mendorong-dorong temannya, bahkan sampai ada yang terjatuh, sampai sakit, sampai nangis. Makanya saya tanyakan, saya panggil Jakanya. Saya menanyakan keyakinan kelas kita ya Bu. Nah, saya suruh menentukannya apakah dia sudah bertindak sesuai dengan keyakinan kelasnya atau belum. Iya. 1 jam terus. Boleh sih. Nah itu tadi segitiga restitusi penerapannya. Ini ada tanggapan siswanya yang sudah saya panggil dan saya terapkan segitiga restitusinya. Yang pertama adalah komenti. Kedua dari Muhammad Jaka.
Ya, itu penerapan segitiga restitusi kebetulan terjadi di kelas saya sendiri. Saya panggil anak-anak tersebut, saya terangkan bagaimana. Yang pertama, saya tanyakan kepada mereka kenapa alasannya mereka melakukan hal itu. Terus saya tanyakan keyakinan yang sudah kita buat seperti apa, apakah sudah sesuai dengan keyakinan yang telah kita buat, dan yang terakhir adalah solusinya bagaimana supaya itu tidak terjadi lagi. Nah, demikian Bapak Ibu, budaya positif tadi yang sudah kita pelajari bersama. Intinya tadi sudah dibahas semuanya, ada 6. Disiplin positif, motivasi, keyakinan, kebutuhan dasar, posisi kontrol guru atau restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Alhamdulillah sudah selesai acara diseminasi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu semuanya atas partisipasinya. Demikianlah, semoga dapat menginspirasi bagi ibu-ibu semuanya. Akhir kata, semoga kita semuanya tergerak, bisa lekas bergerak, dan mari kita menggerakkan bersama. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri aplaus buat Ibu Novian Riani. Terima kasih atas pematerinya Bu Novi. Terinspirasi dari kata-katanya, akhir kata semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Jadi buat rekan kerja Bu Novian Riani, baik dari yang lebih muda atau yang lebih tua, semoga Novian Riani, dan meneruskan untuk yang belum terdaftar dan mendaftar, semoga dilancarkan selalu buat Ibu Novian Riani, selalu semangat dan diberikan kesehatan. Baik, sebelum saya tutup, marilah kita tutup dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila dari awal hingga akhir banyak kesalahan, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.